Pernah kepikiran nggak, di tengah Perang Dunia Kedua, ada pahlawan yang bukannya pegang senjata, tapi punya cakar besar dan hobi minum bir? Kenalin, ini Wojtek. Di Iran tahun 1942, tentara Polandia menemukan anak beruang ini dan langsung mengadopsinya sebagai bagian dari keluarga. Dia belajar cara hormat, suka bergulat, dan yang paling unik, dia sangat suka minum bir. Dia resmi terdaftar sebagai prajurit, lengkap dengan pangkat dan gaji. Saat perang di Italia, Wojtek membuktikan loyalitasnya. Dia membantu mengangkut amunisi berat, menjadi pahlawan yang tak takut akan bahaya. Kisah Wojtek adalah bukti bahwa persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan jenis. Sebuah legenda tentang keberanian yang tak terduga. Bayangin sebuah negara adidaya dengan tentara terlatih dan senapan mesin otomatis. Kalah perang bukan melawan negara lain, tapi melawan sekelompok burung. Iya, ini beneran terjadi di Australia tahun 1932, dan sejarah mencatatnya sebagai The Great Emu War, atau Perang Besar Emu. Semuanya bermula saat 20.000 burung emu menyerbu lahan gandum petani Australia yang lagi krisis. Para petani frustrasi dan minta bantuan militer. Pemerintah akhirnya mengerahkan tentara, lengkap dengan 2 pucuk senapan mesin Lewis, dan ribuan butir amunisi. Mereka pikir, cuma lawan burung, 1 hari juga kelar. Tapi ternyata, burung emu itu jenius taktik. Mereka pecah jadi kelompok kecil, lari zigzag dengan kecepatan 50 km/jam, dan bikin senapan mesin militer sirna. Lupakan Jack Sparrow. Bajak laut paling sukses dan mengerikan dalam sejarah ternyata adalah seorang wanita dari Cina bernama Qing Shi. Dia awalnya hanya seorang pekerja di rumah bordil terapung, tapi nasibnya berubah saat dinikahi oleh seorang pemimpin bajak laut besar. Saat suaminya meninggal, dia langsung mengambil alih komando. Dia bukan hanya pintar perang, tapi juga jenius organisasi. Di bawah kepemimpinannya, armadanya berkembang jadi lebih dari 300 kapal perang dan 40.000 anak buah. Hukumnya sangat ketat. Siapapun yang enggak patuh atau berkhianat langsung dihukum pancung. Saking kuatnya kerajaan pun kewalahan. Pernah nggak kamu kepikiran ada sebuah wabah yang nggak bikin bersin atau demam, tapi malah bikin orang menari sampai mati? Ini bukan film horor. Semuanya dimulai dari satu wanita, Frau Tropea. Dia keluar ke jalanan dan mulai menari dengan liar, tanpa musik, tanpa alasan, selama 6 hari berturut-turut. Dalam seminggu, 34 orang lainnya ikut bergabung. Dan dalam sebulan, ada sekitar 400 orang yang menari di jalanan tanpa bisa berhenti. Para petinggi kota malah membangun panggung dan menyewa musisi, mengira kalau orang-orang ini butuh buang energi sampai habis. Inilah wabah menari 1919, salah satu misteri sejarah paling aneh yang pernah terjadi. Bayangin kamu beli tanah di negara tropis yang indah, sudah bayar mahal, tapi pas sampai di sana, negaranya nggak ada. Ini kisah Gregor MacGregor, pria brilian yang menipu ratusan orang dengan menjual negara palsu bernama Poyais. Dia bikin brosur detail, cetak mata uang, bahkan lagu kebangsaan. Ratusan orang kaya di Inggris pun tergiur dan investasi semua tabungan mereka. Tahun 1822, sekitar 250 orang berlayar dengan kapal menuju impian mereka di Poyais. Tapi saat mereka mendarat, yang ada cuma hutan belantara yang rawa-rawa. Poyais yang makmur hanyalah sebuah mitos.